Selamat pagi Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Sulchandri Yuliadi dari jurusan Manajemen. Ingin mempresentasikan studi kelayakan bisnis, sekaligus membahas perusahaan yang bangkrut di dunia. Perusahaan yang bangkrut di dunia, Washington Mutual. Total aset pada saat kebangkrutan 327,9 US dollar miliar atau 4.820 triliun. Tanggal bangkrut 26 September 2008. Washington Mutual adalah perusahaan induk bank tabungan yang juga pemilik asosiasi simpan pinjam terbesar di seluruh AS, Amerika Serikat. Kejatuhan perusahaan terjadi sebagai akibat dari keterlibatan dalam krisis subprime mortgage tahun 2008 yang menyebabkan kerugian besar dalam nilai saham perusahaan serta memutuskan hubungan kerja ribuan karyawan. Ketika pelanggan kehilangan kepercayaan pada bank, mereka menarik hampir 17 US dollar miliar yang menyebabkan Federal Deposit Insurance Corporation untuk masuk menyita aset perusahaan dan akhirnya menjual ke JP Morgan Chase. Analisa faktor kebangkrutan Washington Mutual dari aspek SDM. Kurangnya keahlian dalam penilaian risiko. Kemungkinan besar WAMU memiliki staf yang kurang berpengalaman dalam nilai risiko kredit, terutama terkait dengan pinjaman subprime mortgage. Hal ini menyebabkan mereka memberikan pinjaman secara ceroboh pada peminjam yang berisiko tinggi, yang pada akhirnya berakibat pada kerugian besar ketika pasar perumahan runtuh. Budaya perusahaan yang berfokus pada pertumbuhan agresif. Budaya perusahaan yang mendorong ekspansif dan pemberian pinjaman secara agresif tanpa mempertimbangkan risiko kemungkinan besar berkontribusi pada kejatuhan WAMU. Budaya ini mungkin telah menyebabkan karyawan mengakibatkan indikator risiko dan fokus pada pencapaian target penjualan yang tidak realistis. Kurangnya manajemen krisis yang efektif. Ketika krisis subprime mortgage mulai terjadi, WAMU tampaknya tidak memiliki rencana yang matang untuk mengelolanya. Hal ini menyebabkan kepanikan di kalangan nasabah dan karyawan, memperburuk keadaan dan pada akhirnya mengarah ke kebangkrutan. Menganalisis faktor kebangkrutan Washington Mutual dari aspek pasar pemasaran. Kegagalan memahami tren pasar. WAMU gagal memahami perubahan tren di pasar perumahan, yang pada akhirnya menyebabkan mereka terjebak dalam krisis subprime mortgage. Kemungkinan besar mereka terlalu fokus pada pertumbuhan jangka pendek dan tidak memperhatikan risiko jangka panjang yang terkait dengan strategi mereka. Selanjutnya, penargetan nasabah yang salah. WAMU mungkin telah berfokus pada penargetan nasabah yang berisiko tinggi untuk pinjaman subprime mortgage, yang pada akhirnya meningkatkan exposure mereka terhadap kerugian ketika pasar runtuh. Strategi pemasaran mereka mungkin tidak mempertimbangkan dengan cermat profil risiko nasabah dan kemampuan mereka untuk membayar kembali pinjaman. Kehilangan kepercayaan konsumen. Ketika berita tentang masalah keuangan WAMU menyebar, nasabah kehilangan kepercayaan pada bank dan mulai menarik simpanan mereka. Ketidakmampuan WAMU untuk memulihkan kepercayaan konsumen menjadi faktor utama dalam menjatuhkan mereka.
Analisis faktor kebangkrutan Washington Mutual dari aspek keuangan. Exposure tinggi pada pinjaman subprime mortgage. WAMU memiliki exposure yang sangat tinggi terhadap pinjaman subprime mortgage, yang merupakan aset berisiko tinggi yang menjadi racun bagi neraca mereka ketika pasar perumahan runtuh. Hal ini menyebabkan kerugian finansial yang signifikan dan pada akhirnya membuat mereka bangkrut. Kegagalan mengelola risiko. WAMU gagal mengelola risiko secara efektif, baik dalam hal pinjaman subprime mortgage maupun secara keseluruhan. Mereka tidak memiliki strategi yang memadai untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memitigasi risiko, yang pada akhirnya mengakibatkan fatal bagi perusahaan. Lemahnya pengawasan regulasi. Kekurangan pengawasan regulasi pada industri keuangan pada saat itu memungkinkan WAMU untuk mengambil risiko yang berlebihan tanpa konsekuensi yang signifikan. Hal ini memperburuk situasi dan berkontribusi pada kejatuhan mereka. Kesimpulannya, kebangkrutan Washington Mutual disebabkan kombinasi berbagai faktor, termasuk kurangnya keahlian SDM dalam penilaian risiko, budaya perusahaan yang berfokus pada pertumbuhan agresif, kegagalan memahami tren pasar, penargetan nasabah yang salah, kehilangan kepercayaan konsumen, exposure tinggi pada pinjaman subprime mortgage, kegagalan mengelola risiko, dan lemahnya pengawasan regulasi. Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan situasi yang sempurna untuk kejatuhan perusahaan yang berdampak signifikan pada ekonomi Amerika Serikat dan industri perbankan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.